Alhamdulillah ada lagi yang mau pesen barang jualan gue, yaitu shampoo anti ketombe dari Wardah. Gue ambil dulu ya. Gue gak nyangka banget pesen itu pas banget pas gue dalam perjalanan pulang nganterin paket yang tadi, yaitu pelembab dari Samba ini. Oke, again dimulai dari ambil kotak yang ada bebas. Terus alamat gue nya dihilangkan terlebih dahulu. Caranya dicongkel aja ya teman-teman. Terus ini agak susah ya. Biasanya gue pakai pisau biar cepet gitu di kikisnya. Cuman aduh, pisaunya mager ngambil, adanya gunting. Kalau gunting tuh agak susah. Nggak apa-apa. Tahu nggak alasan baru nih yang gue coba searching di di apa sih namanya, di Meta AI WhatsApp. Kenapa gaji gue 1 juta ya, padahal gue tuh kerja jadi customer service di Jakarta Selatan, which is harusnya UMR-nya itu 5 juta. Kenapa nggak ngasih gue 5 juta ya? Gue bilang gitu kan. Tahu nggak jawabannya apa? Gue voice over aja ya. Pokoknya nih jawabannya nih, gue bacain. Kenapa ya gue kerja di Jakarta Selatan tuh UMR-nya 5 juta tapi gue malah digaji 1 juta doang jadi customer service di Jaksel? Kenapa jadi nggak sesuai UMR gitu ya? Gaji UMR Jaksel itu tahun 2025 dan sekitar 4 juta sampai 1.500.000. Namun gaji yang kamu terima sebagai customer service di Jakarta Selatan hanya 1 juta, yang jelas tidak sesuai dengan UMR. Ada beberapa kemungkinan penyebabnya, antara lain perusahaan tidak wajib membayar gaji sesuai UMR. Meskipun UMR ditetapkan oleh pemerintah, perusahaan tidak selalu wajib membayar gaji sesuai dengan UMR. Perusahaan dapat membayar gaji yang lebih rendah jika mereka dapat membuktikan bahwa mereka tidak mampu membayar gaji yang lebih tinggi. Kedua, jabatan customer service tidak termasuk dalam kategori pekerjaan yang wajib dibayar sesuai UMR. UMR hanya berlaku untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dianggap sebagai pekerjaan yang memerlukan keterampilan dan pengalaman tertentu. What? Perusahaan memiliki kebijakan gaji yang berbeda. Setiap perusahaan yang memiliki kebijakan gaji yang berbeda-beda. Perusahaan dapat membayar gaji yang lebih rendah jika mereka memiliki kebijakan gaji yang berbeda. Jika kamu merasa bahwa gaji kamu tidak sesuai dengan UMR, kamu dapat mencoba untuk bernegosiasi dengan perusahaan atau mencari pekerjaan lain yang membayar gaji yang lebih sesuai dengan UMR. Terus gue tanya nih, itu poin kedua, kenapa masuk ke kategori pekerjaan gue sebagai CS itu tidak wajib dibayar sesuai UMR? Tanda tanya. Poin kedua yang saya sebutkan sebelumnya tentang jabatan CS tidak termasuk dalam kategori pekerjaan yang wajib dibayar sesuai UMR sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Di Indonesia UMR berlaku untuk semua pekerjaan, semua pekerjaan termasuk jabatan CS. Namun ada beberapa pengecualian seperti 1. Pekerjaan yang memerlukan keterampilan dan pengalaman tertentu seperti dokter, pengacara, atau insinyur. 2. Pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja kontrak atau pekerja lepas. 3. Pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja yang masih dalam masa percobaan atau pelatihan. Jabatan CS tidak termasuk dalam kategori pekerjaan yang dikecualikan dari UMR lah, pelin-pelan. Oleh karena itu, perusahaan harus membayar gaji CS sesuai dengan UMR yang berlaku di daerah tersebut. Jika kamu merasa bahwa gaji kamu tidak sesuai UMR, kamu coba bernegosiasi. Terus gue tanya lagi, jadi pekerja seperti apa termasuk kategori yang wajib dibayarkan sesuai UMR Jaksel? Kriteria yang kayak pekerjaan formal, pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja yang memiliki hubungan kerja formal. Emang gue gak formal, gue ada pakai kontrak loh. Kurang formal apa gue? Pekerjaan non-manajemen, pekerjaan yang tidak termasuk dalam kategori manajemen seperti direktur, manajer, atau supervisor. Lah, tinggi banget tuh jabatan gue. Owner aja sekalian owner. Pekerjaan yang memerlukan keterampilan dasar. Pekerjaan yang memerlukan keterampilan dasar tuh kayak administrasi, keuangan, atau pelayanan pelanggan. Ini contohnya yang bisa dibayarin sesuai UMR, kayak administrasi, keuangan, pelayanan pelanggan, penjualan, pemasaran, human resources, teknisi, operator produksi, pengemudi, petugas kebersihan, asyu. Terus pengecualiannya pekerjaan yang memerlukan keterampilan dan pengalaman tertentu seperti dokter, pengacara, atau insinyur. Pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja kontrak atau pekerja lepas. Pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja yang masih dalam masa pencobaan atau pelatihan. Gila. Udah, kayak gitu alasannya teman-teman. Gue bingung banget. Wow, jadi pekerjaan customer service itu nggak dihargai ya? Walah, emang kayak gitu ya tinggal di Indonesia tuh. Apapun pekerjaannya harusnya halal, ya udah halal aja. Dan ya, as long as orangnya mau kerja, it's okay gitu. Emang kenapa sih? Tapi ternyata customer service nggak dihargain. Apalagi kang sapu ya, kang kurir gitu, pantas gaji kecil karena nggak membutuhkan skill banyak kayak gitu. Aduh, di Australia aja nggak kayak gitu loh, perasaan semua jenis pekerjaan itu nggak dibeda-bedain terlalu jauh gitu loh gajinya. Jadi mereka tuh
tetap sejahtera. By the way, ini aku lagi catat nomor resi karena ini udah tutup tempatnya, jadi aku bakal anterin besok pagi. Oke, habis itu digunting. Kayak kenapa sih gue juga di kantor itu ya, gue kan masuknya cuma Senin, Rabu, Jumat. Bingung banget, kayak kerjaannya tuh gak ada. Kan tiap klien ini doang guys, kita tuh sibuknya. Sementara bales klien, pertanyaan klien itu cuman lewat WhatsApp doang. Terus kenapa harus offline datangnya, kata gue gitu, WFO. Gue nggak adil banget nih sama Cici sama Windy, adalah mereka partner gue juga. Mungkin karena mereka udah senior kali ya, dia tuh di bawah gue umurnya, cuman dia tuh, mereka tuh udah pada masuk ke sana tuh dari sejak zaman mereka magang dari SMK. Dan sekarang mereka udah tahun kedua kuliah, jadi ya lebih ada toleransinya gitu, karena mereka udah senior aja gitu. Jadi ya udah, mereka WFH aja, mereka yang minta. Nggak tahu cara ngomongnya ke atasan gimana sampai dibolehin atasan. Menurut gue sih nggak adil ya, gue juga mau dong, karena kerjanya gitu-gitu aja. Dan mereka pun gue tanya, kenapa WFH kalian? Kita mah ke kantornya kalau disuruh aja kak, katanya gitu. What the hell, kata gue, emang bisa gitu? Iya kak, ya aku juga pengen. Terus kata si Cici, jangan kak, nanti diomelin gitu. Berarti mereka dulunya nggak diizinin ya? Soalnya dia ngomongnya gitu, karena ngomongnya diomelin gitu. Ya iya dong, tapi kenapa ujung-ujung bisa diizinin gitu ya? Gue bingung banget. Dan Windy itu jarang ini sih, di grup kurang aktif gitu. Sementara gue aja ditegor karena kurang aktif. Aktif sih aktif, tapi kurang koordinasi. Padahal gue udah ngomong lewat PC, gue tuh nggak bisa selalu di grup, karena orang-orang di grup tuh pasti tenggelam gitu loh. Ya udah, better di PC. Apa sih kurang gue, nggak jelas banget dah. Oke, ini udah kelar, besok tinggal dianterin aja. Yeay, terima kasih for purchasing in my store. Gue pengen dengan gaji sejuta ini nyicil iPhone 11 harga 4,5, bisa nggak ya? Pede banget gak sih gue? Itu alasan biar gak resign. Tapi kan gue lagi menunggu interview kedua. Semoga gue diterima. Amin, bantu gue biar keterima kerja di tempat baru guys.